Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama yang terhormat Profesor Nur Hijrah Mustiyati MED EDD dan Ibu Pipin Wildana SPD MPD. Baiklah, di sini saya Ilham Nafaldi dari kelompok 9 eh, akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Nah, sebelum uh, itu, marilah kita mengenal apa sih administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar. Namun secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, administrasi layanan khusus ini di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolanya. Nah, yang pertama ada pustaka. Nah, pustaka merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan kreatif melalui koleksi bahan pustaka. Pustaka sekolah adalah pustaka yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kedua ada laboratorium. Nah, laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada usaha kegiatan sekolah atau disebut juga dengan UKS. Nah, UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu atau mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya, kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafe atau warung kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek yang lain. Lebih penting, keberadaan kafe atau warung kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat untuk para pendidik dan petugas asrama tersebut.
Selanjutnya kooperasi. Hmm, Kooperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses mengajar-mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan datang atau pulang dengan tepat waktu. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah atau tingkat pendidikan TK atau PAUD, dan sekolah dasar atau SD. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Materi selanjutnya, keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses mengajar-mengajar di dalam sekolah. Namun, sekolah khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar dapat lebih optimal dalam menjalankan proses belajar. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelola asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama ini berjumlah 5-7 orang yang terdiri atas guru dan anggota Dharma Wanita sekolah yang bersangkutan serta diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nah, masa kerja pengurusan asrama dapat 3-5 tahun dan setelah itu perlu ada pilihan lagi. Nah, mungkin sekian presentasi saya dari kelompok 9. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.